Kawan-kawan, ChatGPT telah menjadi fenomenal sejak diluncurkan pada bulan November, meraih jumlah pengguna aktif bulanan hingga 100 juta user dalam waktu beberapa hari. Sebagai gambaran, TikTok membutuhkan waktu 9 bulan untuk mencapai user yang sama. Fenomena lainnya, ChatGPT berhasil lolos ujian kedokteran nasional di Amerika Serikat dan ujian engineering coding. Tentu, ada yang merasa terancam dari setiap disrupsi teknologi baru, terutama Google, sebagai penguasa internet yang paling mapan. Yang dikhawatirkan Google bukan hanya pencapaian ChatGPT yang besar, atau kemampuan ChatGPT lolos ujian coding Google. Hal yang paling menakutkan Google adalah ketika ChatGPT sudah terintegrasi ke mesin pencari Bing dan browser Edge milik Microsoft. Integrasi ChatGPT dengan Bing akan menjadikan mesin pencari Google seperti teknologi yang usang. Google selama ini meraih pendapatan dari mesin telusurnya yang terintegrasi dengan platform iklan. Mesin pencari Google adalah tambang emas yang menyumbang 60% revenue perusahaan. Kini, tambang emas itu terancam digulung oleh Microsoft yang memiliki mesin pencarian Bing. Microsoft telah menjadi salah satu investor terbesar OpenAI yang mengguyurkan dana senilai 1 billion US dollar. Dana tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat riset ChatGPT dan menyewa server berteknologi GPU AI. Kebetulan, ChatGPT menggunakan komputasi cloud server Microsoft Azure untuk menjalankan teknologi ChatGPT. Kenapa ChatGPT yang diintegrasikan dengan Bing bisa membuat mesin pencarian Google menjadi seperti rongsokan kuno? Apakah Google akan diam saja menerima gempuran dari ChatGPT yang berkolaborasi dengan Microsoft? Kita akan mulai dari ChatGPT. ChatGPT adalah model pembuatan bahasa berskala besar yang dilatih untuk menghasilkan teks mirip manusia. Fiturnya dapat disesuaikan untuk berbagai tugas pemrosesan bahasa alami, seperti menjawab pertanyaan, menerjemahkan, dan meringkas teks. GPT dikenal karena kemampuannya untuk menghasilkan teks yang koheren dan relevan secara kontekstual, tetapi juga rentan menghasilkan teks yang bias dan tidak masuk akal. ChatGPT bisa menjawab pertanyaan secara spesifik dan multistage. Artinya, ChatGPT bukan sekedar memberikan gambaran informasi yang ingin diperoleh pengguna, tetapi bisa memperdalam jawaban atas pertanyaan yang relevan. Pengguna bisa mengajak ChatGPT berinteraksi dengan menggali informasi yang semakin dalam, spesifik, dan mendetail. Inilah kenapa ChatGPT lebih tepat disebut sebagai asisten knowledge. Jika diintegrasikan pada mesin pencari Bing, kita bisa mencari informasi dengan bahasa manusia yang relevan, bukan lagi pada faktor keyword atau kata kunci seperti mesin telusur Google. Kita akan langsung mendapatkan jawaban komprehensif jika bertanya melalui mesin pencari Bing, dan kemungkinan akan diberi tautan-tautan link yang lebih relevan atau spesifik. Ini sangat berbeda dengan Google yang akan langsung mengarahkan ke beberapa website sebagai referensi, sehingga kita harus mengumpulkan informasi dari berbagai web yang direferensikan oleh Google. Lebih mengejutkan lagi, Bing tidak hanya akan mengintegrasikan ChatGPT, namun juga DALL-E sebagai AI berbasis gambar. Melihat rencana ChatGPT dan Bing, Google merasa panik. Bahkan Google sudah memberikan warning sebagai red code atau kode merah kepada seluruh engineer-nya. Eksekutif Gmail bahkan mengatakan ChatGPT akan mengalahkan Google dalam waktu 2 tahun. Meskipun saat ini pengguna Bing hanya 9%, sangat sedikit dibandingkan dengan pengguna Google. Tetapi Google melihat masa depan, nasibnya bisa berakhir tragis seperti Yahoo jika tidak cepat bergerak. Respon Google dilakukan dengan melakukan rapat eksekutif yang mengundang pendiri Google yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Ini adalah langkah yang tidak biasa jika Google sampai meminta bantuan dari sang pendiri yang sudah mundur dari perusahaan sejak tahun 2019. Kabarnya, Sergey Brin langsung meminta akses ke kode Google dan melakukan analisis cepat untuk mengintegrasikan mesin pencari dengan AI andalan perusahaan yaitu Lambda. Google sudah melakukan riset selama bertahun-tahun dengan AI, tetapi terus menunda peluncuran dengan alasan keamanan sistem. Tetapi, kehadiran ChatGPT yang begitu progresif memaksa Google memperkenalkan chatbot miliknya, yaitu Google Bard. Bard adalah chat AI yang dikembangkan oleh Google yang didukung oleh Lambda, model bahasa untuk aplikasi dialog.
Dengan AI chatbot Bard, Google bertujuan untuk menggabungkan kedalaman pengetahuan manusia dengan kekuatan kecerdasan dan daya cipta dari model bahasa AI yang sangat masif. Bard akan menggunakan sebagian besar data yang tersedia di internet untuk memberikan jawaban orisinal dan akurat. Bard saat ini sedang dalam tahap pengujian dan akan dapat diakses oleh publik dalam beberapa minggu mendatang. Meskipun Bard dan ChatGPT adalah model AI percakapan berbasis bahasa, ada perbedaan utama dalam desain dan tujuan penggunaannya. Bard akan mengambil informasi dari data dan sumber yang sudah tersedia di internet, sementara pengetahuan ChatGPT dibatasi pada data hingga 2021. Bard akan memiliki akses ke tanggal terbaru dan dapat memberikan informasi yang lebih segar. Bard selain terintegrasi dengan mesin pencari Google, akan memiliki akses ke banyak data, memberikan keunggulan atas ChatGPT yang didukung oleh Microsoft. Sementara ChatGPT cenderung memberikan beberapa kesalahan faktual dan bias. Bard AI Google diyakini memberikan data yang lebih akurat kepada pengguna. AI dari Google ini diklaim memiliki keunggulan dalam hal kedalaman dan jangkauan informasi yang dapat diakses berkat pengumpulan data Google yang sangat besar. Bard dapat menyaring subjek yang sulit menjadi potongan-potongan yang dapat dicerna dan layak untuk mengobrol. Tujuannya adalah untuk menyebarkan pengetahuan secara lebih luas dengan cara yang jelas dan dapat mendorong pembelajaran pada setiap orang, termasuk pada anak-anak. Bard AI belum dapat diakses oleh publik, namun potensinya sangat besar. Akan ada pertempuran besar AI di masa mendatang yang masih akan kita lihat model AI mana yang akan muncul di puncak. Penerapan AI telah mulai mengubah cara hidup kita, cara bekerja kita, dengan asisten pribadi virtual dan perangkat rumah pintar menjadi semakin umum. Terlepas dari kemajuan ini, penggunaan AI tetap menjadi topik kontroversial dengan kekhawatiran tentang perpindahan pekerjaan dan implikasi etis. Sistem AI ChatGPT menggunakan komputer sistem jaringan saraf mirip manusia yang dilatih menggunakan algoritma transformator dan data teks dalam jumlah besar, serta mampu menghasilkan respon terhadap petunjuk atau pertanyaan berdasarkan apa yang telah dipelajarinya. Perbandingan kecepatan belajar AI dengan manusia sangat signifikan. Waktu yang dibutuhkan belajar AI dalam beberapa jam setara dengan manusia yang tekun belajar selama beberapa tahun dengan topik yang sama. ChatGPT dan Google Bard yang dirilis ke publik adalah versi yang sudah sangat dikendalikan. Kemampuan belajarnya dibatasi untuk menghindari opini kontroversi, misalnya kebencian, ras, agama, dan perang. Kita tentu bisa membayangkan jika perlombaan AI untuk meraih jumlah pengguna memaksa perusahaan melepas versi yang full power. Bisa jadi AI akan belajar tanpa kontrol yang justru membahayakan kehidupan. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.